Baik, ya kita mulai. Ini sudah direkam. Eh, kita mengobrol tentang rencana kegiatan Anjungan Nusantara yang akan diselenggarakan dengan tema Wedding Expo era pandemi COVID-19 ya, yang direncanakan diselenggarakan di Atrium Marvel City Mall Surabaya pada di sini 12 sampai 18 Oktober 2020, kemudian di Batu Lipo Plaza Batu tanggal 24 dan 25 Oktober 2020, dan di Malang Malang City Point 26 Oktober sampai 1 November. Ada beberapa kegiatan lain-lainnya. Nah, mungkin agar nanti teman-teman UMKM yang berkecimpung di komunitas UMKM kelas atau UMKM Jawa Timur, mungkin juga UMKM di beberapa tempat lainnya, ingin mengetahui bagaimana cara mengikutinya. Di sini kita bersama Pak Irfan, pelaksana kegiatan tersebut, CEO Anjungan Nusantara. Pak Irfan, silakan mungkin dengan sharing penjelasannya, Pak Irfan. Ya, terima kasih waktunya Pak Teti. Ya, jadi perkenalkan semua, nama saya Irfan. Saya CEO dari Anjungan Nusantara Group, di mana Anjungan Nusantara ini salah satu main bisnisnya adalah menaungi dan membantu serta mengembangkan ya teman-teman yang berada di bidang UMKM ya, yang saat ini bisnisnya masih berada di bidang UMKM ya, yang memang rencananya adalah pertumbuhannya ingin dinaikkan ya. Nah, beberapa rencana yang kita buat di tahun 2020, salah satunya adalah yang kami bekerja sama dengan KFDI, yaitu tema yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Teddy, Wedding Expo, ya temanya adalah era pandemik COVID-19. Kenapa? Karena sejak tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan bulan ini, bulan Oktober, ya ada banyak sekali event-event yang terpaksa dibatalkan, termasuk event kami sendiri juga bersama dengan KFDI. Nah, untuk yang kali ini kita sengaja memilih ya temanya adalah tema Wedding Expo era pandemik COVID-19 karena ada banyak perubahan yang terjadi di konsep pernikahan setelah era normal ini. Nah, kami bekerja sama dengan KFDI ingin membuat satu event di mana masyarakat tahu bahwa teman-teman pengusaha bidang fashion dan juga pengusaha salon dan sebagainya, mereka sebenarnya sudah siap untuk memulai lagi membantu kebutuhan pernikahan dari yang ada di masyarakat. Nah, cuma memang dengan protokol new normal. Nah, untuk di Surabaya yang kita rencanakan tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2020 ini adalah program yang pertama yang setahu saya yang berhubungan dengan wedding ya, untuk pernikahan. Karena ada banyak sekali kota juga yang memang belum mengizinkan adanya event-event yang bertatap muka. Khususnya kalau yang berhubungan dengan Wedding Expo, biasanya itu ada lomba makeup artist. Nah, makeup artist ini tatap mukanya sangat dekat ya, karena melakukan paes atau makeup, dan di situ kita sudah mendapatkan izin untuk di Surabaya. Lokasi yang kita pilih adalah Marvel City yang berada di pusat kota Surabaya, walaupun memang dikenal sebagai market atau mall yang memang fokusnya ke komunitas, jadi bukan ke leisure seperti beberapa mall yang lain. Dan mungkin ada beberapa juga yang lebih mengenal bahwa ini lebih dikenal sebagai mall private karena ada hotel dan apartemen, dan kemudian ada perkantoran dan sekolah di dalamnya. Tetapi mall ini sendiri posisinya sangat-sangat strategis karena berada di tengah kota. Nah, dan sangat memfasilitasi kita semuanya dalam berbagai hal. Nah, acara yang direncanakan sebenarnya adalah di 3 kota,
tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 itu diadakan di Marvel City Mall, terus kemudian tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober itu di Batu Plaza, Lipo Batu Plaza, ya Lipo Plaza Batu, maaf, di Kota Batu, dan kemudian direncanakan tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November ada di Malang City Point. Namun Malang tidak mendapatkan izin sehingga kita memindahkan yang dari Kota Batu, ya Lipo Plaza Batu itu yang tadinya terlalu mepet dengan Surabaya, kita pindahkan ke minggu terakhir tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November. Ini memfasilitasi juga kepada teman-teman yang memang ingin mengikuti dua kota, tetapi tidak memungkinkan kalau langsung malamnya tutup pameran, besok paginya langsung masuk lagi di pameran yang baru. Nah, jadi kebetulan karena memang untuk di Malang tidak diizinkan, jadi kami pindahkan jadwalnya saja. Jadi jadwal yang baru adalah tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2020 berada di Marvel City Mall, dan kemudian tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 November 2020 berada di Lipo Plaza Batu. Begitu. Nah, untuk event ini sendiri karena memang fokusnya adalah di bidang fashion, desain, aksesoris dan sebagainya, yang karena memang temanya utama adalah Wedding Expo, jadi memang kita beradanya di seputar di situ ya, khusus untuk bulan Oktober ini. Nah, kita melihat bahwa ada banyak pernikahan di masyarakat yang sudah berjalan ya, dan mereka sendiri kadang itu sangat-sangat bingung karena tidak tahu salon mana yang sudah buka ya, terus kemudian juga tempat mana yang sudah bisa meminjamkan pakaian ya dan sebagainya, karena mungkin dalam waktu 3-4 bulan terakhir ada banyak pernikahan di Jawa Timur yang diadakan lebih sederhana, jauh lebih sederhana daripada yang sebelumnya, dan pengantinnya terpaksa memilih apa yang ada ya. Kita ulangi, terpaksa memilih apa yang ada karena masih belum tahu apa yang sudah tersedia di masyarakat. Nah, ini tujuannya dari Wedding Expo ini. Jadi menunjukkan bahwa geliat dari fashion industry dan juga wedding industry itu sebenarnya sudah ada ya, dan sebenarnya sudah cukup tersiapkan, hanya mungkin banyak masyarakat yang perlu mengetahuinya lebih lanjut. Nah, karena ini memang dalam kondisi new normal, jadi kita dilarang untuk melakukan press conference sebelum. Nah, jadi kita hanya boleh melakukan press conference ya pada saat hari H, yang kebetulan tanggal 12 Oktober 2020 itu sekaligus dibarengkan dengan opening dari Butik Batik Nusantara yang merupakan program dari Kemenparekraf bekerja sama dengan Anjungan Nusantara dan ditopang oleh Garuda Indonesia Group, di mana Garuda Indonesia Group ini membantu untuk produk-produk dari Aerofood Catering Service atau ACS SOB ya, sales on board-nya, untuk dimasukkan ke dalam Butik Batik Nusantara. Fokus dari Butik Batik Nusantara sendiri, 60% dari produknya adalah dibuat oleh UMKM kota di mana toko tersebut dibuka, dan kemudian 30% adalah produk dari provinsi di mana toko tersebut dibuka, dan 10% adalah produk-produk dari Nusantara. Walaupun namanya sendiri adalah butik batik, tetapi batik diambil karena merupakan brand atau kata yang paling umum dikenal oleh orang Indonesia maupun di pihak asing. Sebenarnya di dalam butik batik sendiri yang dijual adalah pakaian dan kain etnik. Jadi di dalamnya ada songket, ulos, ya, tenun dan sebagainya juga disiapkan. Ini juga kemarin kita berdiskusi cukup panjang dengan Bu Yus ya, selaku Ketua KFDI juga, karena kita ingin memfasilitasi teman-teman KFDI untuk boleh punya satu base camp. Nah,
Pertama kali kita buka tanggal 12 Oktober ini di Marvel City Mall, dan tanggal 3 November kita akan buka di Lipo Plaza Jogja. Nah, jadi 2 kota ini yang sudah ready, bersamaan dengan Anjungan Nusantara juga, tanggal 3 November akan buka juga di Lipo Plaza Jogja di lantai 1. Nah, itu bekerja sama dengan Garuda Indonesia Group untuk menjual produk-produk merchandise dari Garuda Indonesia. Nah, ini termasuk sebagai daya tarik di mana satu-satunya yang menjual merchandise resmi dari Garuda Indonesia di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta hanya ada di Lipo Plaza Batu. Demikian bisa membantu sehingga produk-produk teman-teman lain yang mungkin saat ini masih belum umum untuk dikenal, ya, bisa terlihat lebih banyak oleh teman-teman lainnya yang ingin membeli oleh-oleh ataupun membeli untuk pribadi, begitu. Nah, kembali lagi untuk event tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2020, ya, nanti akan dibantu oleh Rokai. Rokai ini adalah komunitas Korea yang ada di Jawa Timur, di mana mereka akan membantu sebagai MC, moderator, dan sebagainya. Dan kita juga kemarin mengundang Karnaval Madiun ya untuk hadir, terus kemudian juga dengan putra-putri pariwisata ada dari Sri Kandi Indonesia juga nanti akan hadir pada saat opening ya, dan diharapkan bahwa ini bisa menambah gairah yang ada di Surabaya dan juga di Batu, begitu. Demikian untuk yang tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2020. Oke, jadi Pak Irfan yang bulan depan ini yang diselenggarakan di Surabaya, Malang batal atau ditunda waktunya saja tadi? Bulan ini, Pak. Jadi bulan depan, bulan Oktober ini, Pak. Ya, bulan Oktober ini ya. Yang di Kota Malang apa ditunda Ya, atau gimana? izinnya kebetulan belum keluar. Ya, Kita menunggu perizinan karena Malang ini dari Pak Wali Kota yang masih belum berani untuk langsung mengeluarkan izin. oh Demikian. gitu. Jadi yang jalan duluan ini yang Surabaya ya, yang tanggal 12 sampai 18 Oktober gitu ya. Oke, kalau seandainya ada teman-teman UMKM yang ingin ikut serta di dalam kegiatan Wedding Expo era pandemi 19 ini ya, Ya. gimana caranya? Apakah memang harus bidang usahanya fashion dan wedding saja, atau boleh yang lain-lain juga tuh Pak Irfan? Sebenarnya boleh umum, Pak. Jadi kita memang meluaskan ya program tersebut, termasuk di dalamnya nanti kita rencanakan ya, juga kita undang teman-teman yang berusaha di bidang pastry ya, kue, dan kemudian juga cake ya, roti, dan kemudian juga di bidang persewaan alat-alat ya, pesta, terus kemudian juga untuk yang persewaan dan juga penjualan pakaian-pakaian lain di luar dari pakaian wedding ya. Terus kemudian juga yang kebetulan memiliki talenta ataupun yang berhubungan dengan jasa seperti tari, ludruk ya, dan kemuayang, hingga dengan MC ya. Terus kemudian juga yang ada hubungannya dengan komponen-komponen pendukung ya. Nah, tetapi di luar dari itu seperti catering ya untuk makanan itu juga diperbolehkan, dan karena terakhir-terakhir ini ada beberapa peserta wedding yang kemudian memilih makannya itu bukan prasmanan tetapi setelah akad yang disediakan adalah makanan kotak, maka kita juga mengizinkan dari teman-teman yang berhubungan dengan makanan basah untuk ikut, tetapi untuk lokasinya memang dibedakan. Nah, jadi lokasinya kalau untuk yang non makanan basah, ya, maksud saya termasuk makanan kering atau yang sudah siap saji itu di atrium, sedangkan untuk yang di atas ya, yang di lantai 3 itu disediakan juga untuk teman-teman yang punya makanan basah begitu. Ini sebentar, saya akan Apa namanya? Jadi untuk pembayarannya gimana, Pak? Ya, jadi kemarin itu
kemarin itu kebetulan memang kita sudah menyiapkan untuk struktur pembayaran dan juga untuk harga stand ya, tetapi khusus untuk KFDI karena memang adalah Dan Kadin ya, Kadin. oh, iya, Ntar KFD itu hanya ikut tanpa dia. iya, karena kebetulan apa namanya saya dari kemarin-kemarin ngobrolnya sama Bu Yus terus Bu. Jadi untuk Kadin itu memang kita ada spesial ya, jadi ada potongan 50% ya untuk stand untuk pameran selama 1 minggu. Jadi di depan panggung itu kemarin di harga 2,5 juta, tetapi khusus untuk Kadin itu 1.250.000 dan kemudian untuk yang berada di area umum itu 1 juta untuk khusus Kadin 500.000 begitu. Oke, jadi ada dua ya, yang diskonnya berarti 50% nih untuk anggota komunitas UMKM Neklas, anggotanya KFDI di bawah naungan Kadin, dua-duanya di bawah naungan Kadin Indonesia ya. Jadi di sini hadir juga beberapa teman-teman UMKM dari Jawa Timur yang nimbrung di sini, yang mudah-mudahan mendengarkan dan ini direkam, nanti akan kami sharing lagi ke kawan-kawan di WA Group komunitas UMKM Neklas Jawa Timur dan KFDI. Oke, jadi pembayaran itu khusus anggota binaan Kadin dan binaan KFDI yang sebenarnya Kadin juga. Ada diskon khusus 50% ya, lebih kurang ya Pak Irfan ya, apabila mengikuti acara tersebut lah. Bagaimana mekanismenya untuk teknis untuk ikut bergabung di dalam acara tersebut Pak Irfan? Apakah nanti botnya atau gimana, ataukah memang titip barang saja, apakah dengan petugas yang jaga atau gimana Pak Irfan? Konsepnya sama seperti pameran umumnya Pak. Jadi kami menyediakan area sebesar 2x2 meter persegi ya dari teman-teman Kadin ya atau naungan Kadin itu bisa menggunakan tempatnya dengan biaya pengganti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi depan panggung itu senilai 2,5 juta, kemudian ada diskon 50% dan kemudian area di belakangnya itu 1 juta ada ada diskon sebesar 50%. Nah, jadi ukuran 2x2 meter persegi ini monggo bisa urunan 2-3 UMKM nggak ada masalah buat kami. Nah, jadi kadang mungkin saya paham ada yang UMKM semuanya masih dikerjakan sendiri. Jadi kadang kalau meninggalkan workshop agak sedikit susah. Jadi mungkin nanti bisa bergabung ya sesama dengan teman UMKM, satu stand dipakai berdua atau bertiga. Begitu. Oke. Nah, Terus mereka nanti mendaftar gimana caranya, Pak? Oke, silakan Bu Yus. Apa namanya, kalau untuk show-nya gimana? Iya udah untuk pendaftaran dulu satu. Nanti Ya, pendaftaran gimana tuh caranya, Pak Irfan? melalui kita aja, nanti kita kirim ke Pak Irfan gimana? Sebaiknya demikian, karena saya khawatir nanti ada yang menggunakan kesempatan tidak termasuk di dalam Kadin, tetapi membawa nama Kadin, akhirnya kecipratan diskon. Jadi nanti lebih baik dikoordinir sama Kadin saja, dan nanti mengisi formulir ya untuk keikutsertaan begitu. Nah, Oke. Jadi melalui Kadin ya atau melalui Bu Yus lah nanti yang mengkoordinir ya nantinya. Formulirnya dari Pak Irfan tentu ya. betul ya. Oke. Ya. Ya. Baik, mungkin ada teman-teman lain di sini yang ingin tanya, teman-teman yang hadir sebagian dari Jawa Timur di sini yang ingin tanya silakan. Ya, ada Ibu Ade, rekan saya di Jawa Timur dengan komunitas UMKM-nya. Ada yang mau ditanyakan Ibu, kemarin katanya udah pada mau daftar ya? Bisa tanyakan langsung ke Pak Irfan-nya. Ya, silakan aktifkan suaranya, Bu. Pak Teddy mohon izin, Pak Teddy. Oh, oke, silakan Pak Tala mau ditanyain silakan. Nggih, saya kebetulan perwakilan dari Kadin Kota Malang, Pak Teddy. Kebetulan kemarin kita hearing di Kadin Kota Malang, kemarin kita dengan Disperindak itu pada intinya kalau mengadakan acara seperti workshop ataupun
pameran atau expo gitu sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Karena kemarin beberapa kali di Kota Malang juga mengadakan semacam expo juga. Saya lihat juga banyak sekali yang datang, dalam artian kita juga berpartisipasi juga, tapi rata-rata memang bukan di mall, tapi di Betul, Pak, betul. gedung atau di hotel gitu. Kemarin di Hotel Santika sampai kedatangan Bapak Teten Mas Dukis juga, tapi lewat virtual Zoom juga. Tapi beliau juga support dengan festival Magelar tersebut. Memang di Kota Malang kalau kita mengadakan expo di mall terutama itu setahu saya memang tidak dibolehkan, Pak. Cuman kalau misalnya di tempat tertutup, di gedung atau di hotel yang sudah mendapatkan lisensi protokol COVID itu insya Allah insya Allah diizinkan gitu, Pak. Mungkin itu informasi dari kemarin dari saya pada saat hearing kemarin, karena kita di Kadin Kota Malang juga ingin mengadakan juga, Pak, expo kemarin, karena kebetulan dari Bank BRI juga sudah penjajakan kerjasama. Mungkin seperti itu, Pak. Tadi mohon izin. Oke, jadi Pak Irfan, nah ini kebenaran nih dari Kadinnya Malang, kalau seandainya urusan di Malang, cari Pak Talah nih ya. Jadi Pak Talah share nomor HP ya di ini ya, biar Pak Irfan catat kalau ada urusan di Malang, biar dibantu Kadin sana ya. Oke, jadi tolong nanti Pak Talah disampaikan ke teman-teman untuk mengikuti kegiatan Wedding Expo ya. Acara Wedding Expo era pandemi COVID-19 yang CEO-nya Pak Irfan ini di Surabaya dan rencana di Kota Malang, tapi belum dapat izin ya. Nah, nanti kerahkan kawan-kawan UMKM di sana ya Pak Talah ya. Dan juga untuk bisa titip barang itu gimana caranya, Pak? Yang di Mall Marvel itu? Kalau untuk di butik batik ya, kebetulan ada penanggung jawabnya sendiri, Mas Arga. Nanti saya akan share kontak numbernya dan sistemnya konsinyasi. Jadi dari teman-teman yang ingin menitipkan produk-produknya, khususnya yang berhubungan dengan fashion, ya, aksesoris dan sebagainya ke butik batik Nusantara, itu nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Mas Arga, begitu. Tapi itu nggak hanya dari Jawa Timur aja bisa nitip ke sana? Tidak, Bu. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, 60% adalah harus produk dari kota yang bersangkutan, yaitu Surabaya, 30% dari Provinsi Jawa Timur, dan kemudian 10% dari Nusantara. Begitu. Nah, kita sebenarnya juga bolak-balik, harusnya yang Jakarta lebih dulu, Bu. Cuma karena Jakarta masih belum terbuka. Kita bikin event-event aja dulu ya Pak Teddy ya. Kemarin udah ngobrol sih sama Pak Sony untuk bikin event aja, nanti kalau udah nggak ada. Nunggu PSBB selesai lah dari Jakarta ya, nunggu aman ya. Dari Ibu ini siapa? Ada yang mau nanya? Silakan. Ayo silakan tanya. Iya silakan. Ya, perkenalan kami dari KFDI. Kebetulan saya domisilinya di Sidoarjo, tapi bisa juga kami masuk dari Jawa Timur karena di sini juga ada dari Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya ya. Mungkin Pasuruan, Malang dan lain-lain. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebetulan saya satu teman kuliah dengan Ibu Yus, jadi mungkin beliau bisa terus kontak ke saya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak, karena kami baru pertama kali bergabung, mungkin masih banyak kurang jelas. Di sini kebetulan saya nanti mungkin akan bergabung dengan beberapa pengrajin ya, dari fashion untuk gaunnya, untuk fashionnya sampai craft dan mungkin kemasan yang lain ya, mungkin packingnya dan yang lain-lain khusus itu. Nah, kira-kira kami ini bisa mendapat jatah berapa tempat dari beberapa pengrajin gitu? Apa satu meja itu bisa 3 saja atau satu meja itu 2 atau bagaimana gitu? Apa memang disesuaikan gitu kondisinya? Baik, terima kasih Bu. Untuk yang ini saya jawab dulu ya. Jadi untuk pameran yang ada di Wedding Expo ini
kami menyediakan itu berupa area kosong, jadi ukuran 2x2 meter persegi tanpa meja. Kenapa? Karena biasanya teman-teman itu ada yang bawa manekin, ya, ada yang bawa gantungan pakaian dan sebagainya, dan ukuran 2x2 meter itu kadang kalau sudah ada mejanya, malah mejanya mengganggu. Jadi kita kasih area kosong, ya. Nah, jadi nanti bisa silahkan diisi, mau diisi 1 UMKM silahkan, mau diisi 2 UMKM boleh, mau diisi 1 asosiasi juga nggak apa-apa, selama tempatnya cukup. Tapi kalau yang ditanyakan adalah berapa stand atau berapa spot yang diizinkan untuk diambil, bagi kami karena kali ini adalah tuan rumah, jadi bebas, Bu. Jadi mau ngambil sampai dengan 10, mau ngambil 15 juga nggak apa-apa. Gitu. Kita akan aturkan tempat yang paling bagus ya buat Kadin. Oh gitu ya. Jadi kami kena harga yang special price itu ya. Jadi Iya, karena kami betul. dari KDFI yang 500.000 itu ya. Betul, ya. Oke. Jadi kira-kira kapan ya kami bisa memastikan tanggal terakhir untuk memastikan penyetoran mejanya? Secepatnya semakin bagus, Bu, karena khawatir pada saat nanti ada yang dari pihak lain yang mengambil dan kemudian tidak memilih spot. Jadi akhirnya kalau mereka sudah memilih tempat, maka nanti jaraknya jadinya tidak bisa berdekatan antara sama teman-teman Kadin. Saya mau tanya ini persisnya untuk jam pameran ya. Untuk jam pameran itu dimulainya itu hari apa ya? Jadi persisnya untuk kan ada biasanya ada pembukaan, apa ada itu udah masuk pas pamerannya atau memang jeda waktu gitu, ada space eventnya tuh persisnya tuh pembukaannya kapan gitu loh. Supaya kami kan juga packing sebelum itu udah bisa prepare-nya gitu loh. Jadi gimana? Untuk pembukaan tanggal 12 Oktober 2020 ya, itu adalah grand opening-nya, dan kemudian untuk sehari-hari pameran baik di Kota Surabaya maupun di Kota Batu ya, itu dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam setiap hari, Bu. Ya, setiap hari. Itu bisa saya tahu kalau misalnya perpindahan dari Surabaya ke Malang itu langsung ya? Maksudnya nggak ada jeda atau gimana? Kita jedakan, Bu. Jadi akhirnya karena yang Malang kebetulan memang izin belum ada, jadi yang Batu kita mundurkan tanggal 26 Oktober sampai 1 November. Jadi ada jeda 1 minggu, Ibu. Khawatirnya soalnya 26 Oktober sampai 1 November. 26 Oktober sampai 1 November. 1 November. Kita jadi gini. jeda karena khawatirnya kalau misalnya langsung, kadang mungkin ada pakaian-pakaian khususnya yang memang pengusaha pakaian habis bajunya, jadi akhirnya yang dipamerkan tidak ada. Kemudian kami mau tanya juga, barangkali ya, kalau kondisinya seperti itu, berarti kan kalau misalnya di situ satu stand kita ada 2-3 orang kan mungkin bisa bekerja sama. Dalam arti kata, ini yang pameran di Surabaya, ini yang di Malang gitu ya, mungkin seperti itu supaya nggak ada kondisi baju habis gitu ya. Iya. Jadi saya juga mau tanya kalau misalnya untuk stand yang 500 itu di Surabaya aja apa include semua event gitu atau gimana? Per satu stand per satu kota, Bu. Jadi 500.000 itu per satu stand di satu kota. Jadi kalau memang mau ikut dua-duanya, nanti bayarnya berarti 1 juta begitu. Karena diskonnya sama, berlaku Batu juga sama. Kemarin Bu Ade, kebetulan Bu Ade ini dari Tata Rias ya, teman saya, tapi dia ke bidang-bidang lain. Karena kita memang jurusannya PKK, jadi ya memang di sana boga ya. Jadi kita bidangnya jadi semua. Jadi kebetulan kemarin juga saya tanya pengrajin tentang juga soalnya Pak.
tentang fashion show show-nya. ya. Kalau fashion show-nya itu gimana? Kalau fashion show kita siapkan mulai dari hari kedua sampai dengan hari terakhir, Ibu. Nah, jadi karena di hari pertama itu ada opening, ya, grand opening. Jadi fashion show kita adakan di hari kedua. Nah, jadi satu hari ada 2 fashion show, ya. Ada yang jam 1 siang dan ada yang jam 6 sore. Ya. Nah, itu mengenai produknya, berarti kita kemarin saya dapat informasinya dari Bu Yus kan untuk per baju 100.000 ya, maksudnya gitu. Jadi per item berarti kita tinggal dihitung aja ya baju yang dikeluarkan berapa gitu. Iya, kalau modelnya kita Atau biayanya, ya. modelnya disiapkan berarti. Iya, Berarti betul. kita harus menyesuaikan baju dan modelnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya Maksudnya peragawatinya yang disiapkan. peragawatinya modelnya. Itu baju sama modelnya kan langsung ya berarti ya. Jadi kita takutnya gini, baju yang kita keluarkan sesuai nggak sama modelnya gitu loh. Kalau standar modelnya sama, Ibu. Jadi untuk tinggi wanita 160 ya. Paling minimalnya 160, tetapi rata-rata ini untuk model wanita di 165 sampai dengan 175. Kemudian untuk yang model pria itu dari 170 sampai 180. Oke. Nah, itu untuk salary modelnya berarti kami mengeluarkan sendiri ya, terlepas dari itu ya berarti ya. Iya, betul. Ya. Ya, berarti kan harus kita pertimbangkan juga yang seperti itu, jangan sampai lewat gitu maksudnya. Iya. Apa namanya? Itu udah sekalian foto, udah video, Pak. Kalau untuk Foto video sudah. di sana. Untuk foto itu dari kalau video kebetulan dari Pesona Indonesia. Jadi memang Pesona Indonesia yang sudah ambilkan video. Sedangkan kalau untuk foto itu dari tim panitia begitu. Jadi bukan foto profesional memang. Nah, tapi kalau untuk yang tabloid bukan tabloid, foto di cover album atau apa gitu, bisa ya, ada apa untuk cover album misalnya tabloidnya gitu lah, apa nggak ada ya? Media. Nggak ada. Oh, maaf, tabloid ini maksudnya tabloid majalah. media, maksudnya brosurnya, majalahnya Pesona Indonesia atau apa gitu kan biasanya suka ada gitu. Kalau kami itu misalnya bentuknya apa misalnya? Flyer, nih. Ya, kalau flyer kami, ya. Flyer ya. Kalau yang dimaksud adalah nanti eventnya itu kemudian ditayangkan di mana, ya. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan Jawa Pos, ya. Nah, itu pada saat hari terakhir, hari Sabtu dan Minggu itu ada liputan khusus dari Jawa Pos, ya, di mana nantinya akan tampil di Metropolis setengah halaman. Nah, terus kemudian untuk di kita sendiri, Anjungan Nusantara, kebetulan karena kita bekerja sama dengan Garuda Indonesia, jadi ada yang namanya Buletin Anjungan Nusantara, itu yang ditempatkan di seluruh lounge bandara di Indonesia. Nah, itu nanti ada di bagian centerfold. Di bagian tengah, itu nanti ada liputan model-model, event ya, dengan model-model yang mengenakan pakaian dari desainer-desainer Indonesia yang ada di Wedding Expo nanti. Ada biaya sendiri, Pak? Maaf. Kalau untuk di Buletin Nusantara nggak ada, ya. Kalau di Jawa Pos, kalau memang mau tampil fotonya khusus, ada. Nah, tapi kalau untuk yang di Buletin Nusantara tidak. Oh, gitu. Dan untuk masuk Pesona Nusantara, Anjungan Nusantara, berarti itu pilihan atau gimana? Apa kita semua masuk bisa? Lebih ke ini ya, Bu, mungkin pilihan di editor ya. Jadi katakanlah bahwa ada 14 selama 7 hari ada desain, ada fashion show, berarti katakanlah ada sebanyak 14 desainer ya yang tampil, maka setiap masing-masing desainer akan dipilih foto terbaiknya, begitu. Oh ya. Sementara itu aja, mungkin ada teman-teman mau ada yang tanya.
tanya? Mbak, ada yang mau tanya? Oh, ya. Oke. Ya, jadi secepatnya kami kirim pendaftaran ya untuk itu. Baik. Terus kalau misalnya masih ada yang perlu kita tanyakan, kita ke mana Pak? Bisa Kontak personnya? bisa kontak tim kami PIC, ada namanya Mbak Lena ya. Ya, Bu Yus, siapa? boleh share di situ nomor teleponnya dari Mbak Lena? Iya, di chat aja, Ya. Pak. Di Di chat chat ada. aja. Oh, langsung ke Bu Yus ya? Langsung ke Bu Yus atau ke siapa itu nanti? Untuk Boleh juga. Nanti aja ya. ke siapa ya Pak? Untuk tanya teknisnya langsung ke panitia aja ya Pak. Boleh. Saya share nomornya dulu dari Mbak Lena 081 081 938 938 493 493 538. 538 dengan Mbak Lena ya. Ini via WhatsApp ya, Ibu ya. Soalnya supaya tidak terlewatkan. Jadi memang kita cross check terus WhatsApp-nya mereka. Jadi jangan sampai ada jawaban-jawaban yang keliru. Jadi memang tidak dianjurkan menerima telepon, tetapi semuanya via WhatsApp. Begitu. Oh gitu ya. Berarti Kalau untuk misalnya pemilih kalau misalnya dari Mbak Lena kebetulan masih belum terjawab, mungkin lagi padat ya, bisa juga di WhatsApp ke Mbak Melisa di nomor 081 081 2359 2359 6628. 6628. Mbak Elisa ya, Melisa. Jelas ya. Iya, sementara itu aja mungkin. Tapi kami mau tanya ini untuk mallnya sendiri itu apa sudah ready? Kita jam berapa harus masuk ke mallnya atau bagaimana gitu loh? Sudah. Karena kadang-kadang kalau kami pameran, Ya. itu dari panitia harus nunggu dulu. Padahal kita dibilang jam segini, nggak taunya mallnya bukanya jam segini gitu. Kalau untuk loading barangnya itu loh. Ya, dianjurkan Untuk loadingnya. Loading barang. Nanti pada saat sudah final, semuanya sudah berapa yang terdaftar dari Kadin, bisa kita total, kita akan informasikan kembali. Tetapi secara gambaran besar, untuk Marvel City Mall, masuk itu mulai dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi loadingnya berarti disesuaikan. Ya. Nanti mungkin kalau Bu Ade dan teman-teman pengen titip barang yang konsinyasi, nanti bisa langsung ketemu di lokasi aja ya untuk daftarnya. Jadi bisa di Marvel ya, Batik Nusantara ya Pak? Iya, betul. Jadi teman-teman lainnya yang dari Jawa Timur yang memang pengen titip barang di sana, di Anjungan Nusantara, bisa nanti langsung ketemu pas di acara aja ya? Iya, betul. Bisa. Oh, kalau jadi yang model konsinyasi itu lagi. Gimana? Kalau yang model konsinyasi itu tadi ada penanggung jawabnya namanya Mas Arga. Mas Arga ini kebetulan sekarang CEO dari Sri Kandi Indonesia. Jadi ada event pageant ya namanya Sri Kandi Indonesia dan sekolah model yang kebetulan mereka kelola juga itu yang mengelola untuk butik batik. Nah, jadi mereka tidak terikat dengan satu brand tertentu, tetapi memang sudah kita informasikan bahwa mereka wajib untuk membantu UMKM Indonesia, begitu. Nah, harapan kami dengan menggandeng pageant ya atau putri kecantikan, nah maka pakaian-pakaian dari yang ada dititipkan di sana itu kemudian bisa lebih terekspos. Jadi itu bisa
istilahnya mereka menggunakan pakaian-pakaian dari buatannya UMKM Indonesia juga. Ada lagi? Dari udah Ibu Ade, yang teman-teman lain mau Oh ya, untuk satu counter itu kan misalnya terdiri dari beberapa pengrajin ya, itu ada custom tersendiri yang spesifik, misalnya batik-batik aja atau di gaun pengantin aja atau apa gitu, atau memang boleh bercampur gitu loh. Sebaiknya satu macam. Takutnya adalah kalau campurnya cukup banyak, nanti akhirnya tamu yang lihat-lihat yang ada yang terlewatkan karena dia taunya bahwa misalnya contoh ya di stand tersebut yang menyolok pakaian pengantin ya, saat akhirnya ada aksesoris itu aksesoris terlewatkan, jadi dianggap sebagai pendamping saja begitu. Oke, ya udah kalau gitu sudah jelas ya. Sampai sejauh ini sudah cukup jelas. Nanti bisa kami tanyakan. Mudah-mudahan sih nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Gitu. Sementara ini. Apa itu kalau ada pertanyaan nanti kontak aja. Ya oke. Ya, alhamdulillah mumpung nanti Pak Irfan banyak kegiatan, mudah-mudahan UMKM bisa juga ikut serta di sana, terutama bisa pameran, bisa untuk penjualan, segala macam ini. Memang kami terus terang kendala di Sidoarjo atau Surabaya, Malang itu kan memang kemarin kan memang ada PSBB dan cukup daerah merah ya memang kita. Jadi ini sih mungkin pameran kami berharap bisa itu kegiatannya apa dipengaruhi sama physical distancing juga, apa nanti yang datang harus ini apakah juga harus menyediakan gitu loh, menyediakan tidak, karena di dalam mall jadi untuk masuk itu sudah ada protokol kesehatan, jadi memang Satpam akan mengecek suhu tubuh, kemudian diminta untuk cuci tangan, ada penyemprotan disinfektan, kemudian masuk. Di dalam teman-teman yang pameran itu lebih fokus kepada pamerannya saja, jadi tidak perlu lagi mempersiapkan protokol kesehatan untuk yang di dalam, begitu. Ya. Irfan, mungkin saya terjelas lagi untuk teman-teman semua ya. Tadi kalau saya dengar kayaknya ada yang berbayarnya 2,5 juta hanya dibayar 1.250.000. Terus ada yang berbayarnya 500.000 dari 1 juta sebelumnya menjadi 500.000. Nah itu semuanya counter ya. Nah ada lagi yang konsinyasi tadi itu gimana tuh? Biayanya berapa? Kalau yang konsinyasi tanpa biaya Pak. Jadi konsinyasi itu adalah program dari Anjungan Nusantara Group ya, di mana memang tujuan kami adalah membantu UMKM untuk produknya mereka bisa lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi kita memang secara fix ya di seluruh Indonesia memang sudah direncanakan untuk dibuka yang namanya toko wisata Anjungan Nusantara, di mana nanti produknya adalah semua yang berhubungan oleh-oleh ya, dan kemudian kerajinan tangan dan sebagainya yang dengan sistem konsinyasi. Setiap bulan sekali ada laporan penjualan dan kemudian penyetoran hasil penjualan kepada UMKM yang menitipkan produk ya. Nah, di luar dari Anjungan Nusantara, itu ada yang namanya Butik Batik Nusantara. Ini baru pertama kali mau dibuka, karena kami melihat bahwa ada banyak turis atau wisatawan, baik domestik maupun internasional, mereka yang pada saat memilih-milih pakaian, entah itu batik dan sebagainya, merasa cukup terganggu karena adanya makanan. Jadi kalau Anjungan Nusantara itu kan barangnya terlalu campur, jadi ada yang titip sambal pecel dan sebagainya bersebelahan dengan pakaian, itu menurut saya sama sekali nggak cocok ya. Jadi akhirnya kita putuskan kita pisah. Jadi ada yang Anjungan Nusantara tetap berdiri sebagai toko wisata yang fokusnya kepada semua produk di luar fashion. Nah, sedangkan untuk di Butik Batik Nusantara adalah sama juga toko wisata, tetapi juga dibuka untuk umum, untuk khusus produk di luar dari khusus produk fashion, aksesoris dan sebagainya ya. Nah, jadi dua-dua ini sistemnya sama, yaitu konsinyasi. Teman-teman bisa menitipkan produknya di sana. Yang penting catatannya jelas ya.
nanti ada penanggung jawabnya masing-masing, dan kemudian saya juga berharap agar teman-teman yang menitipkan juga nanti ikut aware ya, ikut mengontrol, sehingga paling tidak 1 bulan sekali mengetahui jumlah stoknya ada berapa ya, dan kemudian yang sudah terjual berapa, yang sudah ditransfer berapa. Jadi terkontrolnya bagus begitu. Nah, Oke. kalau untuk yang toko 22 ini tidak memungut biaya. Ya, Bonggol anggrek belum jalan ya Pak? belum Bu. Karena ada juga katanya Iya, batik apa namanya butik batik butik di batik. Bonggol anggrek. Ya. Taman Anggrek Mall, betul. Oke, untuk sementara jadi di Surabaya dulu ya yang konsinyasi tadi ya. Surabaya, Batu, sama sebentar lagi kita buka di Jogja, Pak. Oke, nah artinya kalau seandainya Pak Irfan, ada teman-teman dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi mendengarkan ini dan ingin sekali nitip produknya ke ke Anjungan Nusantara, itu gimana caranya Pak? Boleh, jadi nanti langsung menghubungi kami, ya, bisa menghubungi saya bisa, atau bisa di 2 nomor yang tadi, yaitu Mbak Melisa dan juga Mbak Lena. Nanti langsung dimintakan informasi aja, alamat lengkap dari toko yang bersangkutan di mana, atau mungkin bisa langsung juga nanti meminta kontak dari PIC masing-masing. Jadi setiap toko ada person in charge-nya masing-masing, dengan demikian lebih mudah untuk nantinya juga mengontrol. Oke, atau ada website yang bisa dilihat oleh teman-teman untuk informasinya Pak? Saat ini websitenya sudah ada, tetapi under construction Pak, www.anjungan-nusantara.com. Tapi sementara masih belum bisa terakses, terakhir ya saya lihat 4-5 hari yang lalu, karena memang masih under construction begitu. Oke, bisa mungkin sekali lagi Pak Irfan diulangin nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi kawan-kawan yang di luar Jawa atau di luar Jawa Timur yang ingin menitipkan barang-barangnya Pak. Kira-kira bisa diulangin nama dan nomor HP-nya Pak. Baik. Nomor handphone yang pertama, ini WhatsApp ya, saya lebih menganjurkan WhatsApp supaya nanti bisa kita cross-check ada pembicaraannya. Yang pertama adalah Mbak Lena, nomor telepon WhatsApp-nya adalah 081 938 493 538. Nah, yang kedua adalah Mbak Melisa, juga sama saya anjurkan via WhatsApp. Nomornya adalah 081 2359 6628. Oke, jadi teman-teman UMKM di Indonesia ya, di luar Jawa Timur yang ingin juga ikut partisipasi menitipkan barangnya secara konsinyasi nanti bisa menghubungi nomor itu untuk informasi. Nah, polanya nanti gimana Pak? Misalkan mereka bersedia dan ingin mengirimkan barangnya, adakah kapasitas maksimalnya berapa banyak? Kemudian tanda terimanya dari kawan-kawan itu apa nanti? Misalkan kawan-kawan mengirimnya melalui ekspedisi. Nah, terus mereka tahu kalau barangnya benar sudah diterima, jumlahnya benar, kemudian laporannya apakah terjual atau belum, karena mereka nggak mungkin bisa ke sana kan untuk laporan. Nah, gimana tuh kira-kira Pak? Selama ini saya menganjurkan memang untuk pengiriman barang menggunakan kargo ataupun pengiriman yang bisa di-tracking, bisa dilacak barangnya apakah sudah tiba dan siapa yang menerima. Nah, kalau memang mengantarkan langsung, itu ada hari terima barang. Jadi hari terima barang itu adalah biasanya hari Kamis. Nah, sedangkan setiap minggu ya. Sedangkan untuk kalau pengiriman itu tidak ada masalah, kapan saja bisa. Nanti tapi dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan dulu. Setiap hari Kamis mereka akan buka dan kemudian itu biasanya ada live. Jadi mereka akan merekam pada saat mereka membuka barang. Nah, dengan di situ nanti bisa ada informasi kalau memang ada barang yang kurang atau barang yang hilang ya. Nah, sehingga pada saat melaporkan kepada teman-teman yang berada di luar pulau ataupun luar kota, itu teman-teman sendiri bisa melihat kondisi pada saat package-nya atau paketnya dibuka. Nah, kemudian pada saat untuk peletakan produk di dalam etalase, itu biasanya akan difoto juga dan kemudian dikirimkan kepada UMKM yang bersangkutan. Nah, bila UMKM tersebut sudah fix produknya masuk di Anjungan Nusantara, sudah terdisplay, maka UMKM tersebut, person in charge atau penanggung jawabnya akan dimasukkan ke dalam grup Anjungan Nusantara yang bersangkutan. Jadi saat ini ada 2 Anjungan Nusantara yang sudah beroperasi.
yaitu Anjungan Nusantara Jatim Park 3 Kota Batu, dan Anjungan Nusantara Atlantis Land Ken Park Kota Surabaya. Nah, sebentar lagi tanggal 3 November ada Anjungan Nusantara Lipo Plaza Jogja. Nah, masing-masing anggota grup ini berbeda karena tergantung dari UMKM mana anggotanya yang menitipkan barang di sana. Jadi bisa saja dia menitipkan di Jatim Park 3, tetapi dia memilih tidak menitipkan di Surabaya, bisa. Dan itu tidak masalah. Begitu. Nah, sehingga makanya tadi saya bilang, 2 nomor yang saya share, itu adalah nomor awal, nanti bila lebih nyamannya, bisa langsung berhubungan dengan PIC yang bersangkutan nantinya, sehingga bisa cross-check juga kondisi barang. Setiap bulan sekali minta difotokan barangnya, kondisinya bagaimana. Nah, terus kemudian setiap bulan 1 kali juga dipastikan harus dimintakan laporan pertanggungjawabannya. Jadi produknya itu sudah berapa banyak yang laku, transferannya itu kapan dilakukan. Nah, saya memang yang di sini masih ada sedikit kendala karena kadang-kadang teman-teman di Indonesia, ya seluruh Indonesia, kemarin itu ada contoh yang kebetulan teman dari Gorontalo, Sulawesi, dan kemudian teman dari Tarakan, nomor rekening yang digunakan adalah nomor rekening BTN ya di daerah. Nah, sedangkan di Anjungan Nusantara kebetulan Batu yang digunakan adalah nomor rekening Mandiri. Jadi di sana ada biaya administrasi 6.500 setiap kali transfer. Nah, jadi ini biasanya ditawarkan kepada pihaknya UMKM yang bersangkutan. Mau ditransfer setiap bulan atau mau ditransfer setiap 3 bulan. Nah, karena untuk mengurangi biaya admin. Ada memang UMKM yang setiap bulan itu rata-rata transferannya mencapai 35 juta sampai 40 juta. Jadi dipotong 6.500 nggak terasa. Tetapi ada yang memang transferannya cuma kurang lebih sekitar 100.000. Dipotong 6.500 sudah tidak genap 100.000. Demikian. Oke, jadi maksudnya pelaku UMKM tadi yang sudah titip barang dibutuhkan, dia akan diberikan laporan sebulan sekali atau dia nanya kayak gitu ya? Dia nanya ke PIC-nya. Kemudian tidak ada laporannya harus ditanyakan Pak. Jangan sungkan karena kita bisnis to bisnis ya. Jadi teman-teman yang mengelola di sana juga adalah teman-teman pengusaha juga. Mereka juga adalah pelaku UMKM karena tempat ini Anjungan Nusantara ini keseluruhannya lokasinya dibiayai oleh Kemenparekraf. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya untuk sewa. Nah, temanya sendiri adalah bagi, untuk, dan demi UMKM. Sehingga pengelolanya pun teman-teman UMKM. Nah, jadi kalau yang ada di UMKM Batu, kebetulan pengelolanya adalah Asosiasi Demia Kota Batu. Kalau di Surabaya, yang kemarin itu kebetulan karena memang di Surabaya jujur saya tidak banyak kenal UMKM, jadi akhirnya yang mengelola dari teman-teman Sidoarjo malahan. Jadi ada namanya asosiasi pelatihan, ya pelatihan Rossi School apa gitu namanya ya. Itu mereka yang mengelola untuk di Anjungan Nusantara Kenjeran. Sedangkan kalau yang di Jogja nanti yang mengelola adalah Berti Sirup, ya. Nah, jadi ini sesama UMKM. Jadi mereka punya rasa yang sama. Sebagai UMKM, mereka juga ingin untuk lihat teman-teman UMKM sesamanya juga sama-sama maju. Nah, saya pun akan mengontrol keseluruhannya karena memang tujuannya kita ada di sana, begitu. Oke, berarti kan pelaku UMKM yang nitip barang ada semacam perjanjian sedikit kalau seandainya sebulan sekali akan ditransfer atau mintanya 3 bulan ya. Paling cepat sebulan sekali berarti ditransfer ya Pak ya. Betul, paling cepat sebulan sekali. Karena sebelumnya sempat kita bikin aturannya seminggu sekali, tetapi malah potongannya banyak. Ya. Jadi lebih baik 1 bulan sekali. Bulan sekali ya. Tapi kalau seandainya ada nego dari pelaku UMKM karena terbatasnya modal mungkin Pak ya, kalau mereka minta seminggu sekali, nggak masalah berarti ya? Selama produknya laku, nggak ada masalah. Ya, kalau produknya ada yang terjual berarti kan. Kalau yang nggak ada terjual, apa yang mau ditransfer gitu kan? Betul, ya. Oke, ada perjanjian tapi Pak ya nanti pelaku UMKM dengan Anjungan Nusantara. Betul. Ada ya. Baik. Ada. Pak Irfan, kalau seandainya di beberapa kota yang lain seandainya Pak Irfan ada rencana buka, ada peluang nggak nanti yang mengelolanya komunitas UMKM Neklas atau KFDI ya gitu?
kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar, kita berharap banget dari Kadin memang yang mengelola, karena memang sumber daya kami sendiri terbatas ya. Jadi kita sendiri juga tidak terlalu, kita juga akhirnya tidak menjadi khawatir, yang mengelola teman-teman yang profesional dan yang sudah ada track recordnya jelas dari Kadin ya. Nah, semoga itu bisa terlaksana. Yang kemarin sudah kita tawarkan yang Jakarta 1.500. Oke, jadi Jakarta bisa ya dengan ini ya, dengan komunitas UMKM naik kelas JKI Jakarta nanti ya. Kalau sana Kalimantan Barat, yang Pontianak daerah-daerahnya nanti komunitas UMKM naik kelas siap juga untuk mengelolanya nanti ya. Di Sumatera kita juga semua ada komunitas UMKM naik kelas ya, Sulawesi dan lain-lain. Termasuk Papua Pak. Jadi Papua Barat dan Papua pun kita sudah ada komunitas UMKM naik kelas. Baik, mungkin ada lagi yang ingin tanya teman-teman di sini? Ada yang ingin tanya? Tadi ada teman-teman yang mungkin sebenarnya saya pribadi saya tergabung kalau di Sidoarjo kami tergabung sudah di Deskranasda dan UMKM Sidoarjo. Tapi kan itu terdiri dari makanan juga. Nah, kalau mengenai makanan bagaimana? Apa bisa dimasukkan di anjungan pesona Nusantara ini anjungan Nusantara ini atau memang hanya fashion ya? Kalau untuk pameran yang dimaksud ya, itu boleh, nggak ada masalah, baik makanan maupun fashion. Kalau yang dimaksud adalah toko wisatanya Anjungan Nusantara, malah sangat boleh, karena itu toko wisata memang menganjurkan demikian ya. Nah, dan kebetulan memang untuk yang di Surabaya kita sendiri juga sedang membuka peluang, karena di Surabaya untuk pengelolaan Anjungan Nusantara Atlantis Land itu masih sementara dipersiapkan begitu. Jadi kalau memang dari teman-teman mau mengelola, monggo silahkan. Nah, terus kemudian untuk yang di Butik Batik Nusantara itu khusus fashion dan aksesoris. Oh ya, itu kalau konsinyasinya untuk makanan bagaimana ya? Berapa persentasenya? Selama ini dari pihaknya UMKM sudah memberikan harga ya. Jadi misalnya sebagai contoh, bumbu pecel sudah dikasih ke kita per kotaknya itu 5.000 misalnya. Ya, itu sudah termasuk dengan margin si pemilik UMKM sendiri. Nah, dari kita kemudian kita akan naikkan harganya 7.500 misalnya. Berarti nggak standar sama ya? Nggak standar sama berapa persentase gitu nggak ya? Nggak berdasarkan harga jual gitu ya? Berdasarkan harga jual dan kontribusi dari penjual dan ininya sendiri ya, yang mau ditaruh. Jadi kami nggak bisa kasih tahu push harus berapa persen gitu ya? Lebih tepatnya begini Bu, lebih tepatnya adalah dari pihaknya UMKM begitu menitipkan barang kita sudah merupakan harga jualnya UMKM. Jadi kita akan menaikkan sendiri harga untuk marginnya top sendiri. Ya. Jadi sudah tidak dipotong lagi untuk konsinyasi presentasenya ya? Gitu. Nggak ada, sudah nggak ada. Jadi uang yang disetorkan ke UMKM ya sesuai dengan itu gitu ya? Betul, ya. Kecuali kalau UMKM, kalau UMKM tersebut minta meja sendiri. Jadi kemarin ada yang Pia dari Malang, dia minta 1 meja khusus di bagian depan sendiri punya. Nah, itu kita malah mengenakan biaya sewa jadinya ke dia yang bersangkutan, karena 1 meja sendiri itu diisi barangnya dia semua, dia nggak mau barang yang lain ya. Nah, tapi memang supaya adil buat yang lain begitu. Pak Irfan, mungkin kalau makanan yang cepat kadaluarsa itu gimana nanti perlakuannya Pak Irfan kalau ada teman-teman titip, misalkan kadaluarsanya cuma 1 minggu, atau sarannya gimana nih? Apakah makanan yang kadaluarsanya agak lama atau yang gimana tipe jenis makanan yang bisa dititipkan Pak Irfan? Ya, sebelum masa pandemi ya, kita bicara dua kondisi ya. Sebelum masa pandemi COVID-19, toko Anjungan Nusantara baik yang ada di Batu maupun di Kenjeran
itu kita nggak terlalu khawatir penjualannya karena sangat-sangat ramai ya. Nah, jadi di Batu aja sebagai contoh 1 bulan bisa di atas 400 juta untuk omset ya. Sedangkan kalau untuk di Anjungan Kenjeran ya, Kenpak itu kurang lebih di atas 250 juta 1 bulan. Nah, tetapi makanan-makanan yang berhubungan dengan masa expired ini memang rentan sekali. Jadi sebelum COVID-19 kita sudah menganjurkan bahwa makanan kita lebih menganjurkan yang masa expired-nya minimal adalah 6 bulan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya memang mau memaksakan masuk untuk yang masa expired-nya lebih pendek, kita menganjurkan di masa-masa peak season atau masa-masa yang memang liburannya itu sangat dekat. Jadi misalnya katakanlah liburan Natal, Tahun Baru ataupun Lebaran, begitu. Nah, di masa COVID-19 kondisi saat ini itu yang terjadi adalah kita lebih tidak berani lagi untuk menganjurkan adanya masuk produk yang memang waktu expirednya dekat. Jadi kita lebih menganjurkan malah yang masa expirednya cukup panjang atau menunggu. Jadi maksud saya menunggu adalah setiap minggu sekali dikontrol produknya. Kalau memang masa expirednya dia kurang dari 3 bulan. Begitu. Oke, Nah, jadi harus ada izin BPOM, PRT, atau perizinnya gimana? Harus lengkap atau gimana Pak Irfan? kalau di toko oleh-oleh minimal PIRT, Pak. Tapi kalau untuk di Angkringan Nusantara, kebetulan kita punya yang namanya Angkringan Nusantara ini khusus jualan makanan saja. Ya, itu yang tidak ada izin juga nggak ada masalah, selama memang minta tolong untuk dipastikan bahwa kondisi makanannya sendiri terjaga, ya, baik kebersihan dan sebagainya. Oke, Bu Heni mungkin dari Lamongan, silakan Bu Heni. Suaranya dibuka dulu Bu Heni, suaranya. Baik. Selamat siang Pak Teddy, selamat siang Pak Irfan, salam kenal semuanya. Ini saya mewakili dari teman Lamongan. Ya. Kalau ini mau saya tawarkan untuk teman-teman mungkin yang tertarik mau ikut partisipasi di acara Bapak. Sedangkan yang saya tahu sekarang ini kan teman-teman yang punya jenis produk Mamin sama mungkin Craft itu bisa untuk masuk di sana. Tadi juga sudah ada pertanyaan dari teman Ibu tadi juga pertanyaannya mungkin mirip ya. Ada makanan minuman juga. Terus saya sendiri punya produk olahan herba seperti teh, jahe kelor. Itu bagaimana kalau kita mau ikut partisipasi alurnya? Bagaimana Pak Irfan? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mirip, tetapi memang mungkin secara alur jelasnya belum saya sampaikan. Jadi pada saat produk Bapak Ibu sudah punya PIRT, ya, khususnya kalau minuman ini kita minuman bubuk ya. Kalau minuman cair memang sedikit lebih ribet ya aturannya. Tapi kalau untuk yang bubuk nggak ada masalah ataupun yang kering ya. Nah, itu kemudian nanti tinggal diajukan saja, ya difotokan produknya, terus kemudian juga dengan kandungannya, terus kemudian dikirimkan ke tim yang tadi 2 nama yang sudah saya sebutkan. Nanti mereka akan menginformasikan apakah bila sudah bisa masuk ataupun belum ya, dan apa yang kurang ya. Terus kemudian nanti akan dikirimkan MOU ya. Setelah akhirnya MOU ditandatangani, karena memang tidak ada biaya yang berlaku di sana, jadi saya ingatkan kembali, tidak ada biaya penitipan barang ya. Jadi ini berlaku untuk di seluruh kota di mana Anjungan Nusantara berada. Saling menjaga. Kadang-kadang mungkin ada oknum kita nggak tahu ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal seperti begitu nanti minta tolong disampaikan ke saya bahwa untuk menitipkan barang di Anjungan Nusantara maupun di butik batik Nusantara tidak ada biaya kecuali kasus-kasus khusus. Misalnya seperti permintaan meja khusus ya, yang seperti saya tadi sebutkan, minta di depan, barangnya tidak mau digabung dengan yang lain, raknya dipakai sendiri semua. Nah, itu ada dikenakan biaya. Tapi itu resmi dari kami, ya. Nah, terus kemudian saat akhirnya barang tersebut sudah disetujui, sudah mengisi MOU,
ditandatangani kedua belah pihak, kemudian dikirimkan, maka kalau dari Jawa Timur mungkin masih cukup mudah, masih bisa diantarkan langsung sambil melihat lokasi, ya. Kalau dari luar Jawa Timur, karena kondisinya sekarang yang adanya di Jawa Timur, itu bisa lewat mengirimkan dengan kargo yang bisa di-tracking atau bisa dilacak. Produknya sudah tiba di mana, siapa yang menandatangani, itu mohon disimpan semuanya dan langsung di-cross-check kepada person in charge yang bersangkutan di masing-masing toko. Setelah akhirnya sudah selesai semua, minta tolong berkasnya disimpan juga. Setiap 1 bulan, apabila tidak ada laporan penjualan, maka langsung ditagih kepada penanggung jawabnya. Nah, ini penjualannya bagaimana, begitu. Kalau misalnya memang tidak ada penjualan, ya tetap harus ada laporan, minimal tulisnya 0, begitu kan. Nah, Ya. tapi kalau ada laporan ada penjualannya, berarti kan ada uang yang harus ditransfer. Nah, apakah uangnya nilainya mau ditransfer 1 bulan itu boleh, atau mau ditunggu sampai 3 bulan juga nggak apa-apa, tapi ada perjanjiannya. Nah, jadi jangan sampai ada yang namanya lupa-lupaan, ya, dibilang 3 bulan, ternyata setelah ditunggu 3 bulan nggak ada yang transfer. Ya. Nah, jadi Jadi per 1 bulan ya Pak? 1 ya, bulan atau sampai 3 bulan? ya saling Laporan. jaga. Karena ini kan yang mengurus juga teman-teman UMKM. Jadi memang sesuai dengan tema kita sampai dengan saat ini, yaitu bagi, untuk, dan demi UMKM. Jadi yang mengerjakan UMKM, yang mengelola UMKM, yang kemudian saling membantu sesama UMKM, ya. Nah, dari produk-produk yang ada di sini yang masuk ke dalam Anjungan Nusantara, ada yang namanya kurasi produk Garuda Indonesia. Kurasi produk Garuda Indonesia dilakukan setiap 1 tahun 1 kali dalam program Pesona Indonesia Expo. Pesona Indonesia Expo ada roadshow keliling ke 34 provinsi, 1 bulan 3 provinsi. Bertepatan dengan rencananya adalah pembangunan 1 toko wisata Anjungan Nusantara atau butik batik Nusantara di provinsi yang bersangkutan. Karena harapannya di 34 provinsi ada semua. Nah, sebenarnya kesempatan produk kita masuk ke dalam Anjungan Nusantara adalah pintu masuk produk kita dikurasi oleh Garuda Indonesia. Dengan demikian diharapkan produk-produk kita itu bisa dibawa naik ke atas pesawat, ya. Sampai dengan saat ini Anjungan Nusantara sudah bekerja sama dengan Koperasi Garuda Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, Anjungan Nusantara bekerja sama dengan Koperasi Garuda Indonesia, sehingga produk-produk dari Anjungan Nusantara kebanyakan juga disuplai dari Garuda Indonesia, ya. Nah, sedangkan yang kedua, Butik Batik Nusantara secara resmi akan bekerja sama dengan sales on board Garuda Indonesia. Sekali lagi saya ulangi. Tidak dengar, Pak. Tidak dengar. Suaranya mute. Pak Irfan, suaranya mati tuh, Pak Irfan. Pak Irfan. Suaranya mati tuh. Nah, itu buka. Tadi kemati tuh. Ya. Iya, tadi kemati. Iya, tadi mati tadi tuh. Silakan. Nah, jadi demikian yang ada, ya. Jadi di Anjungan Nusantara maupun di Butik Batik Nusantara. Nah, konsepnya sendiri kita tidak memungut biaya untuk penelitian produk. Yang kita kenakan biaya biasanya adalah pameran, karena memang pameran ada biaya stand, atrium, ya, panggung dan sebagainya yang memang dibutuhkan biayanya, begitu. Tapi kalau untuk di Anjungan Nusantara di dalam toko wisatanya sendiri maupun di Butik Batik Nusantara tidak ada biaya yang diambil, begitu. Ya. Untuk harga berarti kita sudah menentukan sebelum kita ada MOU sudah ada patokan harga dari kita ya Pak untuk UMKM ya. Jadi yang pihak sana yang up sendiri. Ya, tapi saya minta tolong jangan ini mungkin pernah terjadi ya. Jadi saya minta tolong untuk diantisipasi lebih dulu. Mungkin ada beberapa teman UMKM yang memang masih belum terbiasa menitipkan produk ke toko, ya. Jadi minta tolong untuk dibantu, dijelaskan kepada mereka bahwa pada saat nanti dititipkan ke Anjungan Nusantara, diharapkan marginnya jangan terlalu tinggi atau keuntungannya jangan terlalu banyak. Alasannya kenapa?
Karena pada saat kita markup, kita harus markup yang cukup karena kita masih memberikan komisi kepada guide, tour leader maupun driver. Karena kerjasama kita dengan travel agent ya. Jadi mereka pada saat datang kemudian berbelanja di toko, mereka lega mendapatkan komisi. Ya. Begitu. Oke, Baik, ada Pak. lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang lain mau nanya? Ada lagi yang ingin sharing atau tanya dengan Pak Irfan? Oh, satu lagi Pak, yang untuk kontak person tadi Mbak Lisa sama Mbak Merisa, ya Pak ya? Mbak Untuk Melisa mau dengan Mbak Lena, Mbak Melisa dan Mbak Lena. Ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, Bu Yus, gimana Bu Yus? Suaranya diaktifkan dulu Bu Yus, suaranya. Ya, alhamdulillah penjelasannya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan adanya Anjungan Nusantara dan pameran-pameran ini. Jadi bisa tetap bisa jualan ya. Semoga lancar, itu aja Pak. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa ikut, itu aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Teddy, Pak Irfan untuk kesempatannya bagi teman-teman UMKM untuk tetap eksis berusaha di masa pandemi ini. Baik Bu Yus. Oke, Pak Irfan, mungkin ada closing statement dari Pak Irfan sebagai bagian akhir pertemuan kita, Pak Irfan. Saya mengundang buat teman-teman UMKM ya untuk bergabung dengan Anjungan Nusantara dan Butik Batik Nusantara dan juga event-event yang kami adakan. Khususnya Anjungan Nusantara dan Butik Batik Nusantara, nggak usah sungkan dan nggak usah khawatir ya. Ini adalah fasilitas yang diberikan kepada kita dari Kemenparekraf ya, di mana itu berlaku untuk seluruh UMKM. Kita tidak boleh sama sekali menerima produk korporasi. Jadi yang berhubungan seperti ya sebagai contoh ya, ada yang terkenal di Malang namanya Pia Mangkok ya, 1 bulan omsetnya sudah di atas 1 miliar, nggak boleh kita terima. Jadi kita hanya boleh menerima semua produk UMKM. Jadi saya berharap teman-teman UMKM sendiri memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat-sangat sebesar-besarnya ya. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ya di dalam lapangan, maka saya berharap juga untuk ikut proaktif karena ini adalah toko kita bersama. Karena kalau dibiarkan dan didiamkan, akhirnya tidak ada yang merasa bahwa ada yang keliru. Nah, dikhawatirkan seperti itu jadinya malah nggak nyaman buat yang lain. Jadi kalau ada masukan, ada komplain, ada apa, disampaikan ya. Nah, kita sama-sama belajar menjadi pengusaha besar karena harapannya adalah UMKM Indonesia benar-benar bisa naik kelas, menjadi yang terbaik, dan kita juga disupport sama Garuda Indonesia. Semoga produk kita juga bisa terbang tinggi dengan Garuda Indonesia. Terima kasih. Oke, mungkin saya ingin memastikan saja nih Pak Irfan, teman-teman UMKM kan tidak semuanya memproduksi ya, tapi juga ada reseller. Misalkan dia reseller produknya korporasi misalkan, itu nggak boleh ya berarti ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya, artinya ya. Oke, teman-teman UMKM, berarti Anda harus kerjasama di sini, Anda benar-benar produk Anda sendiri, atau Anda reseller produk UMKM lainnya ya, berarti gitu ya. Dengan catatan minimal kalau makanan home industry ada PIRT ya, sesuai dengan izin-izinnya. Namun ada juga yang bagian-bagian yang memang tidak perlu izin sama sekali, dibantu penjualannya oleh Pak Irfan dan kawan-kawan melalui Anjungan Nusantara ya, grup. Ini kerjasama Pak Irfan, Anjungan Nusantara, Kadin Indonesia, KFDI, dan komunitas UMKM naik kelas tentunya. Thank you Pak Irfan, teman-teman, Bu Yus, dan lain-lain. Luar biasa obrolan kita pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini di hari Selasa 6 Oktober ya, mudah-mudahan banyak nanti pelaku UMKM yang di bawah naungan Kadin Indonesia, KFDI, dan komunitas UMKM naik kelas yang bisa bergabung di acaranya Wedding Expo era pandemi COVID-19 ya, di Surabaya dan Malang nantinya, dan juga bergabung untuk konsinyasi produk-produk pelaku UMKM. Kadin Indonesia senantiasa akan membantu kawan-kawan UMKM. Terima kasih Pak Irfan, Bu Yus, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.